Silahkan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita mendengar pujian dari anak-anak STT Happy Family ya, yang baru 1 minggu ya ada di Surabaya. Ya, nanti mereka akan terus berlatih, nanti bisa lebih bagus, lebih semangat lagi ya menaikkan pujian. Saat ini saudara ada 12 anak yang tinggal di asrama ya, 4 wanita dan 8 pria. Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Rote, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Tarakan, ya, ada yang dari Manado, ada yang dari Palu, mana lagi yang belum disebut? Nah, Sumba yang baru datang 2 orang ya, semua udah disebut ya. Nias, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi, memberi semangat kepada mereka. Mereka tinggal di asrama yang kami kontrak saudara selama 2 tahun. Kami sedang berdoa juga untuk bisa punya tempat sendiri asrama ya, doakan supaya setelah 2 tahun ini sudah bisa STT Happy Family memiliki tempat asrama. Amin ya. Jika ada Bapak Ibu Saudara juga mungkin tahu tempat, bahkan gak mustahil Bu, saya rumahnya lebih-lebih nih ya, kasih aja dah pakai buat STT, wah dengan sukacita. Terima kasih juga untuk Bapak asrama Pak Antoni ya, Ibu Ivana, boleh berdiri sebentar supaya jemaat boleh mengenal ya. Terima kasih untuk suami istri ya dengan 1 anak yang masih 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun mereka memberi hidup mereka saudara untuk menjadi bapak ibu bagi 12 anak ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan kalau di dalam bulan Agustus ini Pak Hani sebagai gembala memberikan 1 tema yaitu Heart of Ministry, hati yang melayani. Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya bahwa setiap orang itu memiliki desain sendiri ya. Saudara lihat muka kita aja nggak ada yang sama, bentuk tubuh nggak ada yang benar-benar mirip. Ya, sidik jari manusia berapa miliar, hebat sekali ya. 1 pun nggak ada yang sama, begitu unik. Tuhan membentuk kita, menciptakan kita. Demikian juga saudara, panggilan yang Tuhan berikan itu juga sangat khusus. Tuhan menghendaki kita menjadi diri kita sendiri. Be yourself, be myself ya. Seperti yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Nah yang terpenting saudara, dengan desain, dengan panggilan yang berbeda-beda, kita memiliki 1 persamaan yaitu sikap yang benar di dalam pelayanan. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini berjudul The Right Attitudes ya, sikap-sikap yang benar. Nah, saudara, saya mengambil contoh dari seorang pemimpin yang luar biasa di dalam Perjanjian Lama. Namanya adalah Nehemia. Ada yang namanya Nehemia di sini? Arti nama Nehemia adalah menghibur. Nehemia benar-benar adalah seorang pemimpin sesuai dengan namanya, membawa penghiburan, membawa pemulihan yang luar biasa. Sikap yang benar saudara sekalian. Yang pertama adalah tidak lupa diri di tengah kenyamanan hidup. Saya yakin saudara, setiap orang menghendaki hidupnya itu nyaman, sukses ya. Anak-anak asrama ini juga mereka datang dari pulau-pulau, dari tempat yang jauh. Saudara, di tengah kekurangan mereka kita membantu ya. Terima kasih juga ada orang tua asuh, saudara yang mau membawa persembahan kelebihan untuk mereka, saudara yang mungkin kita tidak kenal, tetapi saudara di dalam Kristus kita adalah 1 keluarga. Amin ya. Kita bisa menabur saudara bagi kerajaan Allah. Nah,
saya yakin saudara mereka datang dari jauh juga ingin supaya belajar lebih lagi, hidup ada di dalam rencana Tuhan, memiliki masa depan yang lebih baik. Dan itu memang dijanjikan Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Demikian juga bagi saudara yang bekerja, punya bisnis, punya usaha. Kata orang-orang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika kita sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran firman, melakukan bagian kita, Tuhan akan buka jalan dengan luar biasa. Amin. Nah, hari ini kita belajar sudah dari seorang yang bernama Nehemia, yang pada waktu sudah dia mendengar berita tentang kehancuran Yerusalem, dia hidupnya sudah nyaman. Nehemia adalah seorang juru minuman raja di tengah-tengah bangsa asing. Saudara-saudara sekalian, jika kita membaca di Nehemia 2 ayat 1, dikatakan pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Saudara-saudara sekalian, Nehemia ini orang buangan. Dia seorang berkebangsaan Yahudi, tinggal di Yehuda. Tetapi saudara, karena bangsa dan negerinya bisa ditaklukkan, maka dia bersama dengan bangsanya dibuang. Tetapi saudara, karena Nehemia adalah seorang yang cakap, seorang yang berpotensi, seorang yang penting sudah bukan hanya pandai berpotensi, tapi berkarakter. Saya kira inilah yang dicari saudara oleh Tuhan. Orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang memiliki integritas. Karena kemampuan itu bisa dipelajari, bisa ditambahkan. Potensi sudah kita bisa mengembangkannya. Tetapi jika potensi tanpa karakter integritas akan membawa kehancuran bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, sudah kita melihat Nehemia ini seorang yang luar biasa. Walaupun dia sudah punya kehidupan yang baik, nyaman, dia sudah bisa memiliki sarana yang luar biasa, hidupnya terjamin. Sudah dia juga menjadi seorang yang dekat dengan raja. Menjadi juru minuman raja, bukan pelayan ya, bukan. Tapi dia punya tingkat yang tinggi sudah. Sebagai kepala yang membawai pelayan-pelayan. Sudah di mana dia yang memastikan kalau raja ingin minum anggur. Anggurnya itu baik sudah, tidak ada racun. Karena zaman dulu persaingan raja satu dengan yang lain ini luar biasa. Sehingga saudara, raja-raja bisa dibunuh, yaitu dengan cara mungkin pegawai-pegawai atau pelayannya bisa disogok. Lalu kasih racun. Nah, Nehemia dipilih sebagai seorang yang sangat bisa dipercaya. Tetapi saudara lihat bagaimana di tengah segala kenyamanan, keberhasilan, Nehemia tidak kehilangan visi misi utama di dalam hidup. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita harus punya visi. Kita harus punya misi untuk sungguh-sungguh mengarahkan kehidupan kita ini akan kemana. Sama seperti saudara naik sepeda motor, naik mobil, naik kereta api, kapal, naik pesawat. Saudara semua harus punya arah. Ya, tidak hanya asal jalan aja, harus punya arah. Demikian juga hidup kita, laki-laki, perempuan, tua, muda, apapun suku bangsa kita. Saudara, kita menjalani hidup ini hanya sementara di dunia ini. Amin. Dunia ini hanya tempat transit, bukan selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus punya arah yang jelas. Nah, kita mengambil satu contoh yang luar biasa. Bagi Nehemia, Yerusalem, saudara, bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi, adalah pusat ibadah mereka. Nehemia tidak kehilangan visi misi terhadap bangsa yang dicintainya sudah. Terhadap Tuhan yang betul-betul sudah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan. Saudara, ketika Nehemia mendengar cerita bagaimana bangsanya hidup di dalam kesukaran besar. Bagaimana negerinya juga sudah terbakar. Pintu-pintu gerbangnya sudah rusak semua.
kita bisa lihat bagaimana hati Nehemia sangat sedih. Mendengar berita itu. Dia mengasihi bangsanya, dia mengasihi tanah airnya. Coba kita membaca di dalam Nehemia 1 ayat 3 dan 4. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, artinya di Yehuda, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Ya, orang-orangnya sedang dalam kesukaran besar. Sudah kalau menjadi orang yang sudah sukses, sudah bisa pikir apa? Aduh kasihannya. Paling-paling kita bilang begitu kan, kasihannya bangsa saya, waduh kasihannya. Ya. Tetapi sudah nanti lihat, heart of ministry ada di dalam diri Nehemia. Sehingga ketika dia mendengar berita itu bahwa bangsanya ada dalam kesukaran besar. Dalam keadaan tercela. Negerinya yaitu kota saudara yang menjadi pusat ibadah orang Yahudi dimanapun mereka berada. Dikatakan temboknya sudah terbongkar. Pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar. Wah, ini adalah satu kesedihan yang luar biasa. Sehingga dikatakan di ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Inilah tindakan yang tepat yang diambil oleh Nehemia. Saudara-saudara sekalian, dia tidak lupa diri. Saudara-saudara sekalian, dia tidak berkata, oh kasihannya udah saya kirim uang. Enggak begitu. Saudara-saudara sekalian, dia mengambil satu tindakan yang luar biasa yang pertama. Ini membuktikan bahwa Nehemia seorang yang tidak kehilangan saudara spiritualitasnya walaupun hidup nyaman. Saya sedih sekali kalau ada anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan sudah kasih berkat, nyaman, hidupnya diberkati. Dulu gak punya rumah, ya. Dulu kontraktor dalam pemikiran kontrak sini, kontrak sana. Ya. Sekarang sudah punya rumah sendiri. Dulu saudara nggak punya kendaraan, ya, Mercy-nya Mercy Kill, artinya jalan kaki kemana-mana. Sekarang Mercy beneran. Saudara, ini ujian loh. Apakah orang itu masih saudara sekalian tetap mempertahankan spiritualitasnya? Berapa banyak ketika semuanya sudah berkelebih-lebihan, mulai nggak mau pelayanan. Pelayanan kayaknya untuk orang-orang yang yang gak ada duit gitu. Ya. Saudara-saudara sekalian, mulai suam. Gampang sekali loh saudara itu mundur. Maju itu setengah mati. Betul tidak saudara? Seperti yang saya sering kali saksikan, saya berikan gambaran. Saya lu mengangkat orang dari bawah naik. Jauh lebih sulit daripada orang dari bawah itu menarik saya jatuh. Betul tidak? Saudara, itu orang membawa saudara mundur, hancur, jauh lebih mudah daripada saudara membetulkan, mengangkat kehidupan seseorang. Apalagi secara spiritualitas, secara rohani. Tapi sudah kita lihat tindakan Nehemia luar biasa. Dikatakan dia berdoa, dia berpuasa. Bapak Ibu pernah berpuasa? Seringkali kita berpuasa kalau kita ada kebutuhan ya. Waduh suaminya sakit, waduh suaminya bukan cuma sakit fisik, waduh sakit kantong mungkin ya. Lagi susah ekonomi, waduh mungkin lagi sakit, dia lagi dibawa lari oleh perempuan lain. Wah kita berdoa, kita berpuasa. Tapi apakah sudah pernah berdoa dan berpuasa untuk orang lain? Untuk bangsa, untuk negeri saudara yang tercemar kata firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia, dia berdoa, dia berpuasa, dia menangis sudah. Aduh ini luar biasa pemimpin. Tetapi saudara dia tidak cuma hanya berdoa dan berpuasa. Saya gregetan juga saudara ya kalau ada orang hidupnya dalam kekurangan. Saya bilang kerja dong, udah Bu saya tiap hari berdoa berpuasa. Nah kamu gak kerja? Ya enggak, pokoknya berdoa berpuasa. Terus gimana kalau enggak bertindak? Ada tuh orang begitu, saya gregetan tuh. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dia berdoa, dia berpuasa.
Dia berani meninggalkan comfort zone untuk membangun negerinya. Coba kita lihat Nehemia 2 ayat 5. Ketika dia menghadap raja, mukanya kelihatan sedih. Zaman dulu saudara nggak boleh ya, pegawai-pegawai raja itu kelihatan sedih, bisa dihukum mati. Tapi raja begitu sayang sama Nehemia, sehingga raja ini bertanya, ya, kenapa kamu nggak sakit kok mukanya sedih, ada apa ini? Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, dia berani tinggalkan zona nyaman. Ngapa itu bukan urusan saya udah enak, untung aku ada di istana. Kasihan ya bangsaku, ya udah aku doain aja dah. Kita sering sekali seperti itu. Tetapi saudara lihat attitude yang ada di dalam diri Nehemia ini. Dia berani tinggalkan saudara zona nyaman. Dia bilang sama raja, kalau raja berkenan berkehendak, utuslah aku masuk ke Yerusalem ini, ke kota pekuburan nenek moyangku, untuk aku bisa membangun kembali. Nehemia saudara pemimpin yang tidak hanya rohani karena mengandalkan doa puasa, tapi dia seorang pemimpin yang cerdik. Amin. Saya lihat ada pemimpin-pemimpin gereja doa terus tapi kurang cerdik, yang gak banyak kemajuan. Kalah sama yang cerdik kurang doa saudara, tapi nanti ujungnya gak tahu, bisa hancur juga. Dua gabungan ini penting sekali. Saya lihat Nehemia ini berdoa berpuasa, tapi dia juga memakai akal budinya, meminta hikmat Tuhan. Saudara lihat bagaimana saudara dia memakai kekuasaannya. Dia dekat dengan raja. Dia ngomong apa raja bisa kasih. Dia memakai kekuasaannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Coba kita lihat Nehemia 2 ayat 7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikan aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ya, jadi nggak bodoh. Oh udah diizinin, ya udah terima kasih ya. Lalu dia nekat aja, enggak lu. Dia minta surat dari Raja Artasasta, tolong tulis surat. Saya bawa surat kuasa ini, tanda tangannya Raja Artasasta. Untuk saya masuk ke bupati-bupati itu di sungai Efrat, supaya apa? Ya, lihat saudara, ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, yaitu departemen perhutanan raja. Ya, Asaf ini pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Jadi saudara, dia tidak meninggalkan Yerusalem dengan tangan kosong, hanya dengan bondo doa dan puasa loh. Ya. Tapi dia pakai, saya punya kedudukan, saya punya kedekatan ini dengan raja. Inilah kecerdikan, inilah hikmat. Saudara-saudara sekalian, dan dia berkata, kasih saya surat, supaya ketika saya bawa surat ini kepada Asaf yang menjaga taman raja, saya bisa dapatkan balok-balok untuk bikin pintu gerbang, dan saya bisa bikin rumah juga di sana. Kalau enggak saya tinggal di mana ini ya. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Amin. Berapa banyak saudara di sini punya kedudukan? Oh Bu, saya mah bukan apa-apa. Tapi saudara punya kedudukan paling di sini kalau ada yang punya pembantu, punya supir. Nah, saudara bisa pakai kedudukan saudara kan dengan menceritakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani sudah untuk mereka. Saudara punya satu jalan masuk sudah untuk pejabat-pejabat. Kenapa saudara tidak pakai? Untuk sesuatu yang positif, bukan hanya untuk supaya dagangku supaya diperluas, dibuka jalan supaya aku dapat untung lebih banyak, supaya aku lebih kaya. Ya nggak salah. Tapi jangan melulu hanya itu.
Saudara juga bisa memakai kekayaan, kedudukan, kepandaian saudara. Bukan hanya untuk diri sendiri. Saudara, Nehemia luar biasa. Maka datanglah dikatakan aku kepada bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat. Menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Nggak mau, aku ini orang pentingnya raja, kan kawal dong. Lah aku pemimpin, nanti masuk ke sana belum dibunuh, wah tembok Yerusalem tidak akan terbangun. Apa ibu sudah lihat? Pemimpin seperti Nehemia saya kira sangat dibutuhkan di hari-hari akhir ini. Bukan hanya di gereja Tuhan, saudara, di tengah bangsa dan negara ini. Supaya apa, saudara? Supaya benar-benar kita bisa melihat adalah satu kemajuan yang luar biasa. Saya membaca, saudara, buku Mac Lucado. Dia menceritakan sahabatnya seorang dokter ahli bedah. Dokter ini kaya, pintar, luar biasa. Tetapi saudara, dokter ini tidak kehilangan visi misinya untuk apa dia begitu pandai. Sudah sehingga ketika dia di pensiun, dia tidak memakai waktu pensiun dengan kekayaannya yang luar biasa, tinggal di rumah mewah, hanya jalan-jalan, tidak. Tetapi dia melakukan misi. Dia pergi saudara ke daerah-daerah terpencil, ke hutan-hutan. Dia bangun klinik-klinik di situ, dia melatih orang-orang di situ. Dia melakukan pengobatan mereka nggak mampu ya, melakukan bedah-bedah di situ. Menolong begitu banyak orang. Sudah ketika dia ditanya kenapa dokter melakukan ini. Saya tidak mau menjalankan hidup saya hanya baik aja. Saya kaya, saya pandai, saya bisa menikmati sisa hidup saya, do nothing just for myself. Tidak melakukan apa-apa hanya untuk diri sendiri. Tetapi hidup seperti itu adalah hidup yang sangat egois. Saya ingin hidup saya bukan hanya baik, tapi hidup saya bernilai. Amin. Meninggalkan value. Itu sebabnya saudara dia masuk ke daerah-daerah itu. Dan dia membagikan ilmunya, dia membagikan hartanya saudara, untuk bisa membangun klinik-klinik yang dibutuhkan saudara. Bagi orang-orang di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Yang tidak mungkin saudara bisa dijamah oleh dokter ahli bedah seperti dia. Luar biasa, saudara bisa melakukan. Dengan kepandaian saudara, dengan kekayaan, dengan kedudukan. Saya rindu saudara. Dalam hidup saya bersama suami gak ada yang lain Tuhan. Pakai hidupku. Ya, seperti lagu tadi. Selagi kita masih kuat. Sehingga hidup kita ini menjadi berkat. Tidak hanya fokus hidupnya itu diberkati. Setelah diberkati apa saudara? Jika saudara tidak melayani Tuhan. Maka saudara akan lupa diri. Saudara akan jadi suam. Ya. Mari kita belajar dari Nehemia. The right attitude. Tidak lupa diri di tengah kenyamanan hidup. Yang kedua, mari kita melihat saudara, attitude yang kedua, tidak menyerah di tengah rintangan. Saudara, walaupun kita sudah punya niat yang baik, sudah punya keinginan yang baik, apakah hidup itu akan lurus, mulus terus? No. Ya. Sudah akan ada tantangan itu bisa datang dari luar, bisa dari dalam. Coba kita lihat. Nehemia menghadapi rintangan dari luar. Coba kita membaca Nehemia 2 ayat 10. Ketika Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu mereka sangat kesal. Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ada satu lagi kita lihat ayat 19. Ketika Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, pelayan itu dan Gesem orang Arab. Ada 3 ini. Mendengar itu mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Lihat sudah. Orang mau baik loh. Tinggalin semuanya ini. Ya.
kenyamanan, kedudukan yang tinggi. Nehemia nggak takut kalau dia meninggalkan saudara kerajaan Artasasta, bisa-bisa kedudukannya digeser. Dia nggak takut. Saudara, hatinya itu dipenuhi dengan satu panggilan yang luar biasa. Visi misi yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Itu sebabnya saudara, ketika dia menghadapi tantangan dari luar. Orang-orang saudara kalau ingin menghalangi pelayanan kita atau itikat baik kita, biasanya dengan cara apa? Menghinakan. Oh, hebat ya, kamu ya jadi sinterklas ya. Saya sampai hari ini heran loh. Kalau ada orang yang dermawan, ada orang yang murah hati, ya memberi, sudah berkorban, lalu diolok-olok sama temennya. Oh, kamu ini cari muka ya. Wah, kamu mau, loh heran. Saya pikir kenapa ya orang yang murah hati itu diolok-olok. Lama-lama saya mengerti, oh karena yang mengolok ini bukan tidak mampu memberi, tidak mau. Betul nggak? Karena dia medit, saudara, dia lihat orang lain, dia nggak kasih, dia loh, oh ya tak olok-olok aja. Ya. Jadi saudara lihat, tantangan dari luar ada ketika ingin melakukan sesuatu yang baik ya. Orang bisa mengolok-olok, waduh kamu ya sekarang rajin ya. Kalau di gereja, waduh mau deket-deket ibu gembala ya. Wah macam-macam lah. Mereka diolok-olok, dihina sudah. Bahkan difitnah. Dikatakan, wah kamu mau memberontak ya dari raja, memfitnah. Bapak Ibu, ini cara yang klasik, cara yang biasa. Jika saudara diolok-olok, difitnah, ketika sudah melakukan yang baik, kita tidak boleh berhenti, kita harus terus maju. Amin. Ketika diolok-olok, nggak bisa nih berhenti ya. Terus aja melayani, terus aja saudara. Nehemia ini membangun. Pakai cara apa? Marah. Marah diintimidasi. Coba kita lihat Nehemia 4 ayat 1-3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya. Heran ya, orang mau berbuat baik bisa ada yang marah loh. Dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Apa gerangan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka bisa selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Waduh. Saudara, berapa banyak sudah ketika dihina orang saudara berhenti. Enggak mau lagi maju terus. Ketika saudara melakukan sesuatu yang baik. Ketika saudara bekerja mulai dari nol, ya, orang bisa menghina. Saudara, saya dari keluarga pedagang toko emas, papa mama saya lahir di Tiongkok ya. Orang zaman dulu itu saudara lebih mementingkan keluarga asal ya daripada keluarganya sendiri. Jadi mama saya ini anak nomor 1 perempuan. Engkong saya itu lebih seneng, menganggap itu anak itu laki. Perempuan itu nggak tahu kok kayak nggak ada harganya ya zaman dulu itu. Jadi saudara, mama saya waktu menikah itu hanya diberi modal. Ya, buka toko kecil sekali, saudara kalau pergi ke kota Cirebon. Carilah toko emas yang terkecil, itulah toko emas mama saya. Ya, cuma diberi modal 200 gram loh. Bukan 2 kilo, bukan 20 kilo loh. 200 gram itu sedikit sekali. Jadi sudah jualan itu sampai bonggang-bonggang. Wah datang saudara-saudaranya mama. Ini apa? Dihina habis-habisan mama saya. Nah mama saya menikah, papa saya itu latar belakangnya tidak jelas juga. Karena dari kecil sudah gak punya papa, gak punya mama. Dibesarkan saudara sama mama angkat. Jadi miskin. Miskin.
Jadi di sini kalau ada anak-anak daerah asrama, nggak usah malu. Miskin itu tidak dosa, saudara. Amin. Kalau saudara dilahirkan miskin itu tidak salah, tapi kalau mati miskin, nah itu mungkin salahnya sendiri. Papa mama saya miskin, saudara. Bayangin buka toko kecil sekali, mungkin ini lebarnya itu mungkin cuma 3 meter loh. Belakangnya mungkin berapa ya, paling juga mungkin 10 meter kali, saudara. Punya anak 6 coba di situ semua. Untunglah lahir ada saya, anak nomor 7 ini bawa keberuntungan. Saya nggak sempat nginep di situ karena udah punya rumah. Padahal mau dibuang ini anak nomor 7 ini. Jadi saya nggak terlalu merasakan kesengsaraan kakak-kakak saya 6 ini. Waduh, dihina, diolok-olok. Tapi mama saya luar biasa. Walaupun engkong saya, saudara, tidak kasih saudara modal yang besar lebih, kasih ke keponakan-keponakannya. Kasih toko gede-gede. Kita cuma udah besar cuma bisa, aduh kok bisa ya. Tapi ya sudahlah, itu kan masa lalu ya. Masa lalu dijadikan pengalaman dan mama saya meresponinya tidak sakit hati. Nah itu yang luar biasa kan. Saudara, kalau di tempat ini saudara Anda pernah dihina, saudara sakit hati, saya beritahu, sakit hati itu akan menutup keberhasilan. Aduh sakit hati, aduh awas ya. Nah itu menutup keberhasilan, menutup berkat Tuhan. Saudara lihat bagaimana Nehemia tidak menyerah di tengah rintangan. Dia menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Coba kita lihat jawab Nehemia di Nehemia 2 ayat yang ke-20 ya. Aku menjawab mereka, kataku Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Amin. Dihina, diolok, wah ini ada batu satu pun, wah anjing loncat aja itu roboh temboknya. Aduh ngenyeknya gitu ya. Tapi Nehemia enggak marah, dia jawab apa? Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ini cara kita meresponi. Mengakui bahwa keberhasilan itu karena Tuhan. Amin. Kalau enggak kuat apa? Curahkan isi hati sama Tuhan. Nehemia mencurahkan isi hatinya saudara. Benar-benar kepada Tuhan. Nehemia 4 ayat 4. Ya Allah kami dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Curahkan isi hati. Firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu haknya Tuhan. Jangan kita membalas. Bapak Ibu, kalau saya melihat berapa puluh tahun yang lalu apa yang dialami mama saya. Mama papa saya sudah ada di surga semuanya. Tapi mereka meninggalkan value dalam hidup. Mama papa saya, khususnya mama saya yang sudah Kristen lebih dulu ya. Pada akhirnya papa saya ikut juga. Benar-benar meninggalkan teladan hidup. Sekarang saudara anak, mantu, cucu, cicit, tidak ada yang kekurangan. Amin. Coba kalau orang tua saya dulu diolok-olok dan marah sakit hati. Mungkin saudara keturunannya tidak diperhitungkan. Bapak Ibu, ketika kita diolok, dihina, saudara mari kita meresponi dengan tepat. Sebab kalau saudara meresponinya tidak tepat, itu tidak hanya menghancurkan hidupmu, itu menghancurkan masa depan generasi di depan saudara. Pikir baik-baik. Betul? Nehemia seandainya dia marah lalu berkelahi, udahlah temboknya juga gak jadi kan. Benar-benar saudara tercela. Tapi apa yang dilakukan Nehemia? Dia mengakui keberhasilan itu dari Tuhan. Oh kamu ngenyek begitu, enggak apa-apa. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan apa saudara? Dia terus membangun, enggak berhenti, dia terus membangun. Lihat Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, sampai ujungnya ketemu. Karena seluruh bangsa itu bekerja dengan segenap hati. Waduh luar biasa. So kalau punya pemimpin kayak begini ya, nyanyinya selalu maju tak gentar. Ya, jangan gentar tak maju-maju loh.
Maju tak gentar. Ada rintangan, maju aja. Sekarang kita lihat saudara, tadi menghadapi rintangan dari luar, sekarang menghadapi rintangan dari dalam. Dari dalam rakyat menderita loh. Nehemia baru tahu sebagai pemimpin turun ke bawah. Waduh, rakyat menderita. Coba lihat Nehemia 5 ayat 1. Terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Ada yang berteriak, ladang, kebun anggur, rumah digadaikan mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus pinjam uang membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara sebangsa kami, anak-anak kami dan anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak laki dan perempuan menjadi budak. Waduh, kok soro begini? Kenapa? Nehemia saudara kemudian mengusut kenapa? Ternyata inilah penyebabnya. Pemuka-pemukanya, pemimpin-pemimpinnya ini memanfaatkan rakyat, yaitu makan riba. Rakyatnya miskin dipinjemi duit tapi kamu harus bayar bunga ya. Ini terkutuk nih pemimpin kayak begini nih ya. Nehemia 5 ayat 7, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat. Udah pikir masak-masak artinya apa? Oh, dia bisa disingkirin nih, lawannya pemimpin kan. Ini bukan lagi orang luar, ini orang dalam pemimpin ini. Tapi setelah pikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa, kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Waduh, luar biasa. Terhadap saudara sesuatu yang salah, ini korupsi ini ya. Masa orang lemah, saudara orang yang membutuhkan kebutuhan hidup makan minum. Saudara kalau pinjemi uang, tidak boleh kasih bunga. Di sini siapa yang kerjaannya kasih bunga, orang lagi benar-benar membutuhkan. Waduh, saudara salah loh, sungguh. Saudara kalau ada orang butuh makan minum, udahlah. Kalau bisa itu udah gak usah utang, udah kasih aja semampu saudara. Gereja Happy Family memiliki policy. Jemaat tidak boleh hutang sama gembala, sama koordinator ibadah juga gak boleh. Sebab kalau gak bisa bayar, nanti gak datang gereja lagi. Aku gak bisa bayar. Wis ngilang aja. Betul gak? Jadi sudah kalau sampai gak bisa makan, gak bisa minum, ya udah dikasih aja lah semampunya. Ini lain pemimpinnya apa? Gak bisa makan. Ayo nih tak pinjemi kami bayar bunga ya. Gak ada duit apa ladangnya diambilin. Sudah ladang diambilin, anaknya diambil jadi budak. Wah marah ini Nehemia. Kamu ini pemimpin yang tidak takut Tuhan. Ya. Tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah. Untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Bagaimana Nehemia mengatasi rintangan dari dalam ini? Dia marah terhadap tindakan yang tidak kenal belas kasihan. Saudara marah itu dosa enggak sih? Ya kalau ada yang salah harus dimarahi, tolong ya Pak Antoni ya ini. Kalau ada dari siswa-siswi ini nggak benar, nggak boleh pacaran lu ya. Udah saya ngomong dari mimbar ini, nggak ada yang boleh pacaran. Selama kuliah semua fokus. Bertindak tegas, ya Pak Hani sampai kasih peraturan. Siapa yang pukul lebih dulu, pulangin. Waduh, Han kok gitu? Iya, biar disiplin. Wah ya, siapa yang melakukan tindakan amoral, go home. Wah, berarti gak niat kan? Tapi kalau benar-benar mau fokus, tegas. Marah terhadap dosa itu harus. Yesus marah terhadap pemimpin-pemimpin ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang di bait Allah itu jualan yang untungnya tinggi buat dirinya. Lalu sampai orang di halaman yang orang yang bukan Yahudi mau ibadah itu terganggu. Yesus marah. Bikin cambuk lalu, ini rumahku, ini bukan sarang penyamun. Rumahku akan disebut rumah doa. Marah terhadap dosa harus. Tapi kita harus tetap mengasihi orang berdosa. Amin. Saudara harus tahu beda. Saudara kalau anaknya gak benar,
Tidak boleh orang tua bilang, oh saya mengasihi anak, enggak tak marahi. Salah. Saudara kalau tidak menghajar anak dari kecil karena mereka salah, saudara akan menyesal di kemudian hari. Sebab kalau sudah gede enggak boleh lagi dipukul. Kalau salah gimana Bu kalau sudah besar? Kasih sanksi. Ada sanksi, ada fasilitas-fasilitas yang harus diambil. Tapi harus tetapkan peraturan. Nah untuk mengerti itu ikutlah Mother Wise. Mother Wise, Father Wise mengajarkan itu. Saudara, dan kita melihat bagaimana Nehemia menegur dan mengarahkan tindakan restitusi. Artinya apa? Kamu ambil riba kan sampai ini rakyat melarat Soros semuanya ini. Restitusi, balikan semuanya. Riba-ribanya kembalikan. Mari kita baca ayat terakhir. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, rumah mereka, hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, minyak yang kamu tagih dari mereka. Katalah mereka, pemimpin-pemimpin itu akan kami kembalikan. Kami tidak menuntut apa-apa dari mereka, kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Inilah saudara pemimpin sejati. Amin. Yang punya heart of ministry. With the right attitudes. Saya merindukan saudara mengaplikasikan dalam keluarga. Jadilah pemimpin. Jadilah orang tua yang punya sikap yang benar. Jangan lupa diri sudah karena sudah berhasil kenyamanan hidup. Banyak suami yang udah berhasil lupa istri yang masa muda yang udah gak muda, saudara pindah ke istri muda. Itu namanya lupa diri. Saudara sekalian, kalau saudara sudah berhasil diberkati, jangan lupa diri. Tetap saudara fokus kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, lebih setia. Semua berkat itu dari Tuhan. Tidak menyerah di tengah rintangan. Apakah rintangan itu datang dari luar? Apakah rintangan itu datang dari dalam hidup kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.